Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tia selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai menguak konsep harga dan laba di balik transaksi Banten. Sebelum membahas ke materi lebih lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sri Anastasia Putika Madani dengan NIM 141. Kemudian rekan saya Isnillah Tayani dengan NIM 188. Kemudian rekan saya Nafa Adam Fauzi dengan NIM 190. Kemudian rekan saya Iva Mutia dengan NIM 202. Di dalam pendahuluan, dijelaskan bahwa penelitian ini berupaya mengungkap keterkaitan antara konsep harga dan laba dalam budaya transaksi Banten, yaitu sebuah persembahan suci dalam tradisi Hindu di Bali. Dengan metode etnografi, peneliti mengeksplorasi hubungan antara nilai spiritual dan materialitas dalam akuntansi. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Hindu digunakan sebagai landasan dalam penentuan harga, sementara laba dipahami sebagai kebahagiaan dan karma. Dengan pendekatan ini, akuntansi diharapkan mencerminkan spiritualitas sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis. Saya akan presentasikan tentang metodologi penelitian ini. Jadi penelitian ini mengadopsi metode etnografi yang diperkenalkan oleh Spradley. Studi etnografi organisasi selama bertahun-tahun dijual oleh rasa budaya organisasi yang fokus pada aspek informal. Etnografi direkomendasikan ketika peneliti harus mengakses area keyakinan, interaksi sosial, dan perilaku individu atau kelompok. Etnografi juga turut menganalisis pengalaman sehari-hari individu dan memahami proses sosial dalam organisasi. Penggunaan metode etnografi didasari atas pengalaman pribadi peneliti. Pertama, peneliti melihat seorang pemuka agama atau informan ketika diberi uang sebagai balas jasa, namun informan mengembalikan sebagian uang tersebut. Bagi informan, peristiwa tersebut mungkin biasa saja, hanya sesuatu yang mereka tahu harus dilakukan dan juga tahu cara melakukannya. Berbeda dengan peneliti yang membawa teori dan asumsi bahwa harga dan laba yang terkait dengan upacara. Atas dasar inilah peneliti merasa penting kiranya untuk masuk ke dalam kelompok etnik keagamaan yang dipimpin oleh informan. Dengan metode etnografi, peneliti ingin menjelaskan praktik akuntansi yang berkaitan dengan strategi harga dan laba yang dilakukan oleh informan. Kenzler dan Kolwakowski pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa desain seperti etnografi dan observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman langsung dan mendalam tentang proses pengembangan strategi penetapan harga yang rumit dan spesifik konteks. Metode etnografi sudah banyak digunakan dalam studi agama dikarenakan karakter kerja lapangan atau field work yang ada pada etnografi. Hanya metode etnografi yang dipandang cocok dalam mengeksplorasi keagamaan dan praktik organisasi, baik dengan organisasi dan keagamaan. Peneliti ingin mengetahui secara langsung metode penetapan harga dan konsep laba yang diadopsi oleh informan. Jadi di tabel 1 ini menyajikan daftar nama informan. Berdasarkan tabel 1, informan kunci pada penelitian ini adalah Ida. Beliau merupakan seorang pemuka agama. Informan lainnya adalah penunjang dari informan kunci. Ketika informan sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan observasi dan wawancara terhadap informan untuk mengamati kehidupan informan secara lebih cermat terhadap interaksi, situasi, objek, dan peristiwa sehari-hari. Pengamatan ini dapat memberikan rincian insiden, plot, dan karakter informan berkaitan dengan budaya jual beli Banten. Observasi yang peneliti lakukan dimulai dari proses produksi Banten, seperti meneliti jumlah orang yang membuat Banten, mengamati sumber bahan baku, sampai pada
pembukuan hasil penjualan bila ada. Teknik wawancara semi terstruktur digunakan untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan bermakna terkait dengan proses penetapan harga Banten dan konsep laba. Saat melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga membuat catatan etnografis berupa rekaman ataupun catatan yang digunakan untuk membantu analisis data dan mengartikulasikan konsep yang tersembunyi. Sebuah buku catatan lapangan menyediakan ruang untuk merekam informasi, emosi, dan pikiran yang berkaitan dengan aktivitas dan pengamatan lapangan. Hasil catatan etnografi digunakan untuk analisis etnografi. Dimulai dari analisis domain, yaitu pencarian unit besar dari pengetahuan informan. Dalam penelitian ini, domain dari observasi proses produksi Banten dan wawancara menghasilkan pola yang dideskripsikan sebagai berikut. Cultural behavior terlihat dari cara Ida memberikan potongan harga Banten. Cultural artifacts seperti istilah asing seperti jasa dan ngewaliang, serta cultural knowledge berupa pengetahuan Ida tentang budaya kelompok etniknya. Pola ini membedakan situasi sosial dengan budaya. Setelah domain ditemukan, peneliti menyusun pertanyaan struktural. Jawaban dari pertanyaan struktural digunakan peneliti untuk menganalisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah seperangkat kategori yang diatur berdasarkan dari hubungan semantik tunggal. Tahap analisis taksonomi dilakukan untuk mengorganisasi temuan tersebut dengan membuat satu hubungan umum agar semakin terarah atau semantik umum. Selanjutnya, dilakukan analisis komposisional dalam pencarian sistematis untuk atribut komponensial makna yang terkait dengan simbol budaya. Pada tahap ini, sangat perlu membuat matriks dimensi kontras atau pertanyaan kontras yang telah diajukan sebelumnya. Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah membuat analisis tema budaya yang secara konsepnya pertama kali diperkenalkan ke dalam antropologi oleh Maurice Opler untuk menggambarkan fitur umum budaya Apache. Konsep tema berakar pada gagasan umum bahwa budaya adalah lebih dari sepotong kebiasaan, dan setiap budaya adalah pola yang kompleks. Tema budaya dikatakan sebagai suatu prinsip kognitif baik yang tersirat maupun tersurat, dan bersulang dalam sejumlah domain serta berperan sebagai suatu hubungan di antara subsistem konsep budaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam artikel yang berjudul Menguak Konsep Harga dan Laba di Balik Transaksi Banten ini, terdapat 6 temuan. Yang pertama yaitu pencarian domain budaya dan hubungan semantik dari bahasa ibu informan. Dalam bagian ini, peneliti menggunakan pendekatan etnografi untuk menggali makna di balik istilah-istilah yang digunakan oleh informan dalam praktik jual beli Banten. Peneliti menemukan berbagai istilah terkait praktik jual beli Banten seperti ngerereh atau mencari, numbas atau membeli, sesari atau uang yang digunakan untuk pembayaran, dan ngicen atau memberi. Nah, istilah-istilah ini menggambarkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung dalam budaya Hindu. Misalnya, proses membeli Banten bukan hanya dianggap sebagai transaksi jual beli, tetapi juga sebagai tindakan yang memperlihatkan keharmonisan dan kerukunan di antara pembeli dan penjual, yang semuanya dipandang sebagai bagian dari ritual keagamaan. Pencarian hubungan semantik ini memberikan gambaran bahwa Banten bukan sekedar barang yang dijual, tetapi sebuah sarana untuk menyampaikan niat dan doa kepada Tuhan melalui persembahan yang suci. Yang kedua yaitu konsep spiritual dalam menjual Banten. Jadi konsep spiritual terkandung di setiap aspek transaksi jual beli Banten.
Bagi Ida, seorang pemuka agama Hindu, menjual Banten lebih untuk menjalankan tugas spiritual daripada memperoleh keuntungan. Ida menjelaskan, tujuan utama penjualan Banten adalah membantu umat dalam menjalankan ritual agama dengan baik. Harga Banten juga ditentukan oleh tingkat kesucian upacara, bukan hanya biaya produksi atau permintaan pasar. Sehingga Banten untuk ritual besar seperti upacara ngaben itu akan lebih mahal daripada untuk upacara yang lebih kecil. Konsep spiritual ini mencerminkan bagaimana penjual Banten menempatkan diri sebagai penyedia sarana ibadah untuk mendekatkan umat kepada Tuhan. Ida juga menegaskan meskipun ada nilai ekonomi dalam penetapan harga, yang lebih penting adalah bagaimana Banten yang dijual itu dapat memenuhi kebutuhan spiritual umat dan menciptakan hubungan harmonis dalam komunitas. Yang ketiga adalah konsep biaya langsung atau direct cost untuk produksi Banten. Dalam pembuatan Banten, biaya langsung mencakup pengeluaran untuk bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, seperti bunga dan daun, serta tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan Banten. Anggota kelompok yang membantu dalam pembuatan Banten juga menerima pembayaran sesuai pekerjaan mereka. Meskipun tidak ada sistem pembukuan formal, biaya ini tetap mencerminkan konsep dasar akuntansi biaya seperti biaya langsung, yang langsung terkait dengan produk yang dihasilkan. Jadi praktik ini menunjukkan bagaimana prinsip dasar akuntansi biaya penerapan dalam konteks tradisional, meskipun dilakukan dalam bentuk yang lebih sederhana. Untuk poin-poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat adalah rasa bahagia merupakan laba jasa tertinggi. Laba jasa adalah rasa bahagia. Rasa bahagia merupakan konsep laba secara moralitas bagi informan. Konsep kebahagiaan sebagai laba jasa bagi informan lebih kepada rasa kebahagiaan karena sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemuka agama. Secara lebih lengkapnya merupakan wujud tanggung jawab sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan mumput atau menyelesaikan upacara yajna dan tugas untuk memberikan penghidupan kepada kelompok etiknya. Secara tidak langsung, informan memiliki tugas untuk menggerakkan dan menghidupkan perekonomian anggota kelompok etiknya. Ketika semua tugas terselesaikan, informan baru mendapatkan laba jasa dalam kebahagiaan yang tertinggi baginya. Yang kelima adalah laba jasa merupakan penghantar karma. Informan memiliki spiritual yang tinggi karena segala hal yang dilakukan dan segala aspek kehidupannya selalu berdasarkan sloka-sloka yang ia yakini. Informan tetap menerima dengan ikhlas kendati secara materi. Jasa laba yang diperoleh kecil karena tidak akan terikat oleh karma. Bagi informan, semakin besar jasa laba yang diperoleh, akan semakin besar pula karma yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak karma buruk yang ditanggung akan menyebabkan kelahiran yang berulang atau samsara dan akan menjauhkan dari moksa atau menyatu dengan Tuhan. Jika tidak ingin terikat oleh karma buruk, maka tidak boleh juga terikat dengan laba secara materi yang berlebihan dan harus menjadikan Tuhan sebagai pusat pendapatan. Yang keenam adalah ngewaliang sebagai fondasi kebahagiaan dan karma. Ngewaliang atau mengembalikan uang merupakan tindakan yang mencerminkan konseptual laba jasa sebagai sebuah kebahagiaan dan karma. Informan selalu mengembalikan uang yang diperoleh dari umat ketika melakukan pembayaran. Jika dilihat dari sisi akuntansi, tindakan ngewaliang termasuk konsep pemotongan harga atau diskon. Pemberian potongan harga yang informan lakukan bertujuan agar umat tidak terlalu terbebani dengan segala biaya yang timbul dari rangkaian budaya Hindu. Informan berharap dengan pemberian potongan pembayaran, umat dapat menggunakan uang itu untuk kebutuhan yang lain. Pemberian potongan pembayaran ini juga dilakukan karena informan tidak ingin terikat oleh karma dari keuntungan material yang ia peroleh. Kesimpulannya, penelitian ini menyebutkan bahwa laba dalam transaksi Banten tidak hanya diukur secara material, tapi juga sebagai rasa kebahagiaan dan karma. Pendekatan spiritual dalam penentuan harga menciptakan keseimbangan antara materialitas dan spiritualitas. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengusaha untuk menerapkan nilai-nilai religius dalam keputusan bisnis dan menjadikan bisnis bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ya, saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Yang pertama adalah kelebihan. Penggunaan metode etnografi memungkinkan penelitian ini memahami fenomena budaya transaksi buatan secara mendalam dari perspektif pelaku langsung. Observasi lapangan memberikan gambaran detail yang sulit diperoleh melalui metode lain selain etnografi. Penelitian ini
menghubungkan nilai spiritualitas Hindu dengan akuntansi, sehingga memperkaya literatur mengenai spiritualitas dalam konteks bisnis. Menggunakan konsep dari Bhagavad Gita untuk menjelaskan penentuan harga dan laba yang memberikan sudut pandang unik. Lalu kekurangannya adalah temuan penelitian mungkin sulit diaplikasikan pada konteks budaya dan agama lain karena fokusnya sangat spesifik pada budaya Hindu di Bali. Metode etnografi yang melibatkan interpretasi mendalam dari informan dapat menyebabkan bias subjektif dari peneliti. Informan penelitian yang terbatas pada produsen dan konsumen Banten dapat mempengaruhi kelengkapan sudut pandang. Sekian dari saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.